Salam semesta, hidup itu jalani saja. Menjadi pribadi penuh arti lewat kisah para nabi. Sifat iblis. Kawan, jika ingin tahu sifat iblis, cermatilah sifat-sifat api. Bukankah iblis diciptakan dari api? Sifat pertama api adalah berhasrat untuk menguasai dan mengalahkan. Pemuda acap melihat tempat yang paling tinggi dan kerap gegabah. Karena itu, ia tidak suka meminta maaf. Nah, iblis ingin mencetak manusia dengan sifat-sifatnya. Pada akhirnya, apa yang diinginkan iblis? Ia ingin meyakinkan bahwa engkau tidak layak menjadi khalifah dan bahwa ia lebih layak daripadamu. Apakah yang dilakukannya? Iblis memiliki 7 agenda. Yang pertama, menjerumuskan kita dalam jurang neraka jahanam dengan membuat kita kufur. Semoga Allah melindungi kita. Yang kedua, membuat kita mempersekutukan Allah dengan menjadikan dalam hati kita sekutu selain Allah. Yang ketiga, membuat kita melakukan dosa-dosa besar. Jika engkau menolak, ia akan mengiringmu kepada agenda berikutnya. Yang keempat, membuat kita melakukan dosa-dosa kecil, sehingga amal kebaikanmu habis lalu berubah menjadi dosa besar. Yang kelima, membuat kita menyia-nyiakan waktu dengan tidak menggunakannya untuk ketaatan. Yang keenam, membuat pikiran kita sibuk dengan sesuatu yang kurang penting, sehingga melupakan sesuatu yang lebih penting. Ia menjadikan aktivitas memakmurkan bumi sebagai hal yang paling kurang diperhatikan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menyakiti dan mengganggu dirimu melalui setan dari kalangan jin maupun manusia. Misalnya, teman-teman mengejekmu jilbab yang kau pakai, dan sebagainya. Nah, masuk dalam agenda iblis manakah engkau sekarang? Jangan sampai engkau seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Quran. Iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka. Tetapi masuklah dalam golongan berikut, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimanakah iblis dapat mengalahkan manusia? Perhatikanlah firman Allah. Aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, serta dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Lihatlah permusuhan itu. Ini benar-benar sebuah peperangan, perang panjang yang berlangsung sejak awal penciptaan hingga hari kemudian. Dia iblis berkata, "Inikah orang yang engkau muliakan di atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku akan mengendalikan dan atau menyesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil." Kata mengendalikan dalam ayat ini terambil dari arti memasang tali kendali di mulut dan rahang. Betapa buruknya perkataan iblis tentangmu. Tuhan berfirman, "Pergi barang siapa di antara mereka mengikuti kamu. Sesungguhnya neraka jahanamlah balasan bagi kalian semua sebagai suatu balasan yang cukup. Hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkudamu dan pasukan jalan kakimu. Berserikatlah dengan mereka dalam hal harta dan anak-anak, serta berilah mereka janji. Dan tidaklah setan menjanjikan kepada mereka selain tiupan belaka. Hasunglah mereka lewat suara dan harta sekuatmu. Kerahkanlah pasukan berkudamu dan pasukan jalan kakimu.
untuk menaklukkan mereka. Sebuah perang yang berlangsung terus-menerus di antara kalian. Namun, jangan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iblis tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hambaku." Iblis pun berkata demikian, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Seolah-olah Allah berkata, "Iblis telah menyiapkan pasukan untuk menyerangmu. Engkau pun memiliki pasukan. Aku bersamamu, dan aku akan menyiapkan pasukan untukmu. Pasukanmu adalah zikir, sholat, ibadah, dan puasa Ramadan. Bentengmu adalah perlindungan kaum mukmin, kebaktian untuk agama, dan usaha perbaikan di bumi. Bersamamu ada Al-Quran, zikir, sholat, ibadah, sujud, wirid pagi dan petang, serta Ramadan. Aku bersamamu untuk meluruskanmu. Selain itu, bersamamu pula ada tobat yang membuatmu dekat denganku." Pada akhirnya, setan menetap di neraka seraya berkata kepada para pengikutnya, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Aku juga memang telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku mengingkarinya. Aku sama sekali tidaklah memiliki kekuasaan atas kalian, melainkan sekedar menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mengecamku, tetapi kecamlah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian juga tidak dapat menolongku. Marilah kita berjanji kepada diri kita sendiri. Jika tahun-tahun lalu ucapan iblis terhadap kita benar, tahun ini ia tidak benar. Kita akan menjadi hambanya yang ikhlas. Bagaimana caranya? Dengan merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.